Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Bagi Ilmu, bagikan ilmu, sukseskan hidupmu. Oke, terima kasih. Ini adalah pertemuan kita perdana di semester 1 ini untuk kelas 10, terutama di matematika wajib. Kita akan membaca berbagai hal di video ini, terutama di channel Bagi Ilmu. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, saya ingin berterima kasih sekali kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Pelosok Klaten, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Wahid. Lalu kepada Ibu Wakakurikulum, Ibu Rahayu, dan juga kepada Ibu Wakakasiswaan, Ibu Ulfa, ya, yang telah membimbing kami sehingga kami guru mata pelajaran di SMAN 1 Pelosok Klaten dapat melaksanakan atau memaksimalkan pelajaran melalui daring atau melalui online sistemnya. Oke, anak-anakku sekarang yang saya sayangi, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun esensi pada pembelajaran secara online ini yang pertama adalah memaksakan untuk belajar secara mandiri. Karena apa? Di SMA ini kalian waktunya untuk mencari jati diri atau menemukan siapakah diri kalian yang sebenarnya. Karena apa? Ini sangat menentukan sekali. Masa SMA itu adalah masa bridge atau jembatan menuju ke jenjang yang lebih tinggi, di mana kan bisa menentukan saya besok mau jadi apa nih ya, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Itu di masa SMA kalian menentukannya. Oleh karena itu, sistem online seperti ini banyak sekali hikmah ataupun positifnya. Yang pertama kan bisa mempelajari seluruh pelajaran dengan cara mandiri. Kalau kalian mandiri, biasanya kebisaan yang kalian dapat itu akan melebihi yang banyak dituntut di sekolahan. Yang kedua, dengan sistem mandiri seperti ini atau online seperti ini, waktu kalian untuk belajar sangatlah bebas. Kalian mau pagi hari, mau siang hari, mau setelah makan, sebelum makan, itu semua kan bisa. Tergantung dengan mood kalian. Kalian ingin belajar. Kalau misalnya, wah ini lagi agak slow nih ya kan, masih disuruh sama orang tua gitu. Ya sudah, mana yang didulukan. Ini adalah sistem, menurut saya adalah hikmahnya besar sekali buat kalian. Oleh karena itu, kalian harus terus belajar, ya kan? Karena belajar itu tidak akan ada hentinya selain belajar mata pelajaran, dan juga kita harus belajar di aspek apapun, ya kan? Karena saya yakin segala yang kita pelajari tidak akan sia-sia di kemudian hari. Pasti akan ada saatnya ilmu itu akan dipergunakan. Oke, sebelum kita masuk, saya akan membacakan beberapa bab yang kita pelajari pada semester 1 ini di kelas 10. Insya Allah nanti kita akan bertemu selama 1 semester melalui video YouTube ini di channel Bagi Ilmu tentunya. Yang pertama kita akan belajar nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan dan persamaan nanti ya. Makanya kita harus tahu dulu apakah nilai mutlak. Yang kedua yaitu SPLTV, sistem persamaan dan pertidaksamaan linear 3 variabel. Kalau kalian di SMP mungkin SPLDV 2 variabel. Kalau di SMA ada 3, SPLTV, ada X, Y, dan variabel yang terakhir Z, dan lain sebagainya itu ya. Yang ketiga kita belajar tentang fungsi, ada fungsi linear, fungsi persamaan garis, dan lain sebagainya. Lalu kita juga belajar fungsi kuadrat. Yang kelima kita belajar fungsi rasional. Nah, fungsi rasional ini biasanya opsi, bisa kita pelajari atau bisa tidak. Nanti kita lihat waktu yang kita punyai, seperti itu. Nanti kalau misalnya kita akan kasih. Dan yang terakhir adalah trigonometri. Ini yang paling disukai sama masyarakat siswa-siswi SMA ya, yaitu trigonometri. Mengasihkan sekali ya kan. Dan yang terakhir nanti kita akan persiapan PTS, PS, dan lain sebagainya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke sana kan harus tahu dulu apakah maksud dan konsep dari nilai mutlak. Oke, check it out. Bab pertama, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, yang pertama kita harus pelajari adalah konsep nilai mutlaknya dulu. Nilai mutlak dari X ditulis nilai mutlak X dengan simbol yaitu 2 garis sebelum dan setelah X yang sama sejajar. Adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Didefinisikan dengan nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0.
Jadi sebenarnya nilai mutlak ini digunakan untuk mengukur jarak salah satunya, ya kan? Kenapa kok harus menilai mutlak, Pak Arif? Karena jarak nggak ada yang negatif. Oleh karena itu semuanya harus menggunakan yaitu nilai mutlak. Nah, kita akan menghitung bilangan yaitu dengan batasan menggunakan nilai mutlak. Karena kalau kita aplikasikan di konsep kehidupan sehari-hari, nilai mutlak itu digunakan di segala bidang. Misalnya nih kita beli sesuatu, pentol kayak atau sebagainya ya. Kalau di sekolahan kan biasanya ada pentol, somai, mie pangsit dan lain sebagainya. Pernah nggak kita membeli, Bu, saya es teh, terus ini mie dan lain sebagainya, kerupuk, terus ibunya bilang, oh ya kamu bayar minus 3.000. Kan nggak ada ya. Mesti nilainya mesti positif. Ini digunakan pada persamaan dan persamaan nilai mutlak. Kecuali kalau kita niatnya ngebon, ya kan, atau mungkin home credit gitu, itu bisa negatif. Setelah kita mengetahui tentang nilai mutlak digunakan untuk mengukur jarak pada yang kita pakai ini, sekarang kita akan menentukan berapakah nilai mutlak dari nilai-nilai di bawah ini. Yang pertama adalah nilai mutlak 4. Berarti sama dengan berapa? Lalu nilai mutlak 0 sama dengan berapa, dan nilai mutlak negatif 2 sama dengan berapa. Oke, dari yang paling atas, nilai mutlak 4 itu sama dengan positif 4 atau 4 saja. Selanjutnya adalah nilai mutlak 0 sama dengan 0. Dan nilai mutlak min 2 atau negatif 2 adalah positif 2 atau 2. Nah, oleh karena itu, dengan kata lain, kesimpulannya nilai mutlak ini selalu berakhir dengan nilai positif atau nilai di atas angka 0. Meskipun nilainya negatif, jika kita masukkan nilai negatif itu ke nilai mutlak, maka hasilnya adalah positif. Itu yang pertama tentang konsep nilai mutlak. Sekarang kita akan belajar yang kedua, yaitu sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak yang pertama, nilai mutlak X sama dengan A, dengan A lebih dari 0. Oke, maka X sama dengan min K atau X sama dengan positif K. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari A nilai mutlak 2X min 7 sama dengan 3. Maka sekarang kita kerjakan terlebih dahulu. Dengan menggunakan sifat di atas, bahwasanya X sama dengan min K atau X sama dengan K, maka didapat 2X min 7 sama dengan 3 atau 2X min 7 sama dengan negatif 3. Oke, sampai sini paham ya? Merujuk pada sifat ke atas, yang pertama adalah X sama dengan min K atau X sama dengan K, maka yang terjadi adalah 2X min 7 sama dengan negatif 3 atau 2X min 7 sama dengan 3. Oke, lalu kita teruskan. Sekarang kita hitung atau kita operasikan. Yang kanan dulu atau yang kiri dulu? Oke, yang kiri dulu ya. Sekarang kita akan pindah ruas dan sebagainya. Kalau bahasa di kelas ya biasanya 2X min 7 sama dengan min 3. Lalu kita kumpulkan X dengan X, yang tidak ada X dengan yang tidak ada X. Maka yang terjadi adalah 2X sama dengan min 3. Dari yang di ruas kiri min 7 pindah ke kanan menjadi positif 7. Yang terjadi adalah min 3 atau negatif 3 plus 7. Kita hitung bawahnya lagi, yang terjadi adalah 2X sama dengan min 3 tambah 7 berapa? Punya hutang 3, dibayar 7, tinggal berapa? Ya, tinggal 4. Kalau utang-utangan hafal ya. Oke, sama dengan 4. Maka yang terjadi adalah 2X sama dengan 4. Maka kita tentukan lagi, karena 2X itu nilainya adalah perkalian atau 2 kali X, maka jika dipindah menjadi X sama dengan 4 min 2. Oke, sorry, 4 per 2. 4 per 2. Maka jika diteruskan, yang terjadi adalah berapa? 4 bagi 2? Tepat sekali, X sama dengan 2. Lalu sekarang kita selesaikan untuk yang kanan. Ya, sekarang kita selesaikan, nilainya adalah 2X min 7 sama dengan 3. Maka kita operasikan yang X dengan X, yang tidak ada X dengan tidak ada X. Lalu kita turunkan di bawahnya menjadi 2X sama dengan yang di kiri min 7. Maka kalau pindah ke kanan menjadi positif 7. Yang terjadi adalah 2X sama dengan 3 plus 7. Maka di bawahnya lagi 2X sama dengan 3 tambah 7, 10, benar sekali. Bawahnya lagi masuk X sama dengan, karena perkalian, pindah menjadi pembagian, yaitu 10 per 2. Maka X-nya adalah 5.
Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 7 sama dengan 3 adalah 2,5. Nah itu dia ya, itu mencari himpunan penyelesaian menggunakan sifat yang pertama. Sekarang kita akan coba kembangkan soalnya lagi. Yang kedua, sekarang kita akan coba kerjakan yang kedua, yaitu soal B. Min 5 nilai mutlak X min 7 plus 2 sama dengan min 13. Bagaimana cara mengerjakannya? Sekarang kita buat bentuk dulu menjadi X sama dengan dan juga X sama dengan negatif. Seperti itu ya, kita rubah bentuknya. Maka kita akan operasikan terlebih dahulu. Sekarang kita tulis lagi min 5 nilai mutlak X min 7 plus 2 sama dengan min 13. Kita operasikan yang ada X-nya dengan ada X-nya, yang tidak ada dengan tidak ada. Maka kita pindah ke kanan semua untuk yang tidak ada X-nya. Nih, satu persatu ya, yang keluar nilai mutlak terutama. Maka yang terjadi adalah nilai mutlak X min 7 sama dengan min 13. Min 5 di kiri pindah di kanan menjadi plus 5 dan plus 2 dari kiri ke kanan menjadi min 2. Maka yang terjadi adalah min 13 min 13 plus 5 lalu min 2. Oke, nilai mutlak X min 7 sama dengan min 15 per min 5. Oke, kita kerjakan dulu di sini. Min 15 per min 5 adalah min bagi min, maka menjadi positif. 15 bagi 5 adalah 3. Maka yang terjadi adalah X min 7 sama dengan 3. Oke. Dari sini baru kita sudah memenuhi sifat yang tadi yang di atas, yaitu X sama dengan X sama dengan K atau X sama dengan negatif K. Sekarang kita bentuk seperti sifat yang tadi. Yang pertama adalah X min 7 sama dengan 3. Lalu yang kedua adalah X min 7 sama dengan negatif 3. Oke, kita operasikan dulu yang mana dulu? Boleh yang negatif dulu atau yang positif dulu. Maka yang terjadi adalah X min 7 sama dengan negatif 3. Maka kita kumpulkan lagi yang X dengan X, yang tidak ada X-nya dengan tidak ada X-nya. Maka kita lakukan yang namanya pindah ruas. X sama dengan min 3, min 7 dipindah ke kanan menjadi positif 7. Yang terjadi adalah negatif 3 positif 7 atau min 3 plus 7. Berapa? Kalau kita hitung min 3 plus 7, punya hutang 3 dibayar 7. Berapa Dam? 4 atau positif 4. Mantap sekali ya kalau hutang-hutangan cepet. Oke. Atau sekarang bentuk yang kedua yaitu X min 7 sama dengan positif 3. Ini adalah bentuk yang kedua atau sifat yang kedua. Kita operasikan seperti biasa X dengan X, yang tidak ada X-nya dengan tidak ada X-nya. Maka yang terjadi adalah X sama dengan, maka min 7 dipindah ke kanan menjadi positif 7. Yang terjadi adalah 3 plus 7. Yang terjadi adalah X sama dengan 3 plus 7 sama dengan 10. Oke, maka dua bilangan yang kita dapat, yang pertama adalah X sama dengan 4 dan yang kedua adalah X sama dengan 10. Maka bisa ditarik kesimpulan, himpunan penyelesaian dari soal tadi min 5 nilai mutlak X min 7 plus 2 sama dengan min 13 adalah 4,10. Oke. Nah tadi ya, itu adalah bab pertama kita, yaitu pertidaksamaan dan persamaan nilai mutlak. Nanti untuk tugasnya seperti ini. Silahkan dikerjakan tugasnya dan nanti harus diupload di grup WhatsApp yang telah saya buat. Ada 6 kelas yang saya ampu, mulai dari IPA 1, IPA 2 sampai IPA 5 dan juga IPS 1. Silahkan dikumpulkan. Semua nilai pengumpulannya kami akan rekap nanti untuk penambahan atau pemenuhan nilai tugas di rapot masing-masing siswa IPA hingga IPS 1. Seperti itu ya. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Karena nanti tidak hanya materi tentang matematika yang kita ulas di video ini atau di channel ini, kita akan mengulas berbagai ilmu. Contohnya nanti kita akan tips dan trik lulus SNMPTN ya, yang kakak kelaskan kita akan masukkan. Lalu nanti kita akan cari selebgram yang lulusan dari SMA Pelosok Klaten. Kita akan cari siswa yang berprestasi dari SMAN 1 Pelosok Klaten. Seperti itu ya. Kita akan masukkan, kita akan undang di channel ini untuk memenuhi kebutuhan wawasan kalian semuanya biar tidak
istilahnya kalau saya besok kuliah bagaimana ya, kalau saya usaha besok bagaimana ya. Kita akan ulas di sini sehingga di SMA ini nanti semuanya kalian mendapatkan bekal untuk kehidupan mendatang. Seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share kepada teman-teman kalian. Ada pertanyaan misalnya nih, Pak Arif boleh nggak misalnya channel ini saya share ke SMK Ngasem atau SMK Ngurah? Silahkan, ya kan? Saya yakin mereka juga membutuhkan, ya kan? Tidak masalah. Tapi setelah nge-share jangan lupa disuruh subscribe biar nanti update terus informasi atau wawasan yang ada di channel Bagi Ilmu ini. Terima kasih dari Pak Arif yang setia jika ada pertanyaan dan sebagainya, setia menjawab dan siap siaga menjadi tutor atau guru untuk berkonsultasi seputar matematika dan wawasan lain. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ilmu, bagikan ilmu, sukseskan hidupmu. Terima kasih.